Setelah berbulan-bulan ancaman tarif, pernyataan kontroversial, dan negosiasi penuh tekanan, akhirnya Amerika Serikat dan Uni Eropa mencapai sebuah kesepakatan dagang. Presiden Donald Trump langsung menyambutnya sebagai pencapaian luar biasa, bahkan yang terbesar sepanjang sejarah menurutnya. Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Nilai perdagangan dua arah antara keduanya mencapai hampir 2 triliun dolar. Tapi seperti biasa, pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ. Apa sebenarnya isi dari kesepakatan ini? Siapa yang benar-benar mendapatkan keuntungan dan siapa yang justru harus mengalah? Kita mulai dari angka yang paling menentukan, yaitu tarif sebesar 15%. Inilah inti dari kesepakatan dagang yang diumumkan. Semua barang ekspor dari Uni Eropa ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 15%. Semuanya akan masuk ke pasar Amerika Serikat dengan beban tambahan tersebut. Namun kesepakatan ini tidak berhenti di situ. Uni Eropa juga membuat beberapa komitmen penting. Salah satunya adalah pembelian energi dari Amerika Serikat seperti LNG atau gas alam cair senilai 750 miliar dolar. Di samping itu, Eropa juga menyanggupi untuk mengucurkan investasi tambahan sebesar 600 miliar dolar ke dalam ekonomi Amerika yang mencangkup pembelian peralatan militer buatan negara ini. Sebagai imbalannya, Uni Eropa mendapat tarif 15%. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mencoba membingkai kesepakatan ini dalam nada optimis. Ia menyebutnya sebagai kesepakatan besar antara dua ekonomi terbesar di dunia yang katanya akan membawa stabilitas dan kepastian bagi dunia usaha di kedua sisi Atlantik. Tetapi jika dilihat lebih dalam, tarif 15% ini jelas merupakan beban yang sangat berat. Namun di sisi lain, situasinya tidak sampai masuk ke kategori bencana besar bagi Eropa. Sebelum kesepakatan ini tercapai, Uni Eropa menghadapi ancaman tarif sebesar 30% yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus. Dengan kata lain, angka 15% ini diposisikan sebagai bentuk kompromi dari skenario terburuk yang sebelumnya mengintai. Meskipun begitu, penting untuk kita ingat bahwa sebelum era Trump, tarif rata-rata untuk barang-barang Eropa ke Amerika hanya berada di bawah 5%. Jadi lonjakan menjadi 15% bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini tetap merupakan kenaikan yang besar, yaitu 3 kali lipat dari sebelumnya. Trump mungkin akan menyebut ini sebagai bukti bahwa ia tegas terhadap mitra dagangnya. Ursula bisa mengatakan bahwa ia berhasil menghindari krisis yang lebih parah. Tetapi di balik semua itu, beban nyata dari kesepakatan ini tetap akan jatuh ke pundak para pelaku industri dan masyarakat Eropa maupun Amerika Serikat. Mereka yang akhirnya harus membayar harga sesungguhnya. Kita akan melihat siapa yang benar-benar menang dan siapa yang harus membayar harga dari kesepakatan ini. Pertama-tama, sulit untuk membantah bahwa pemenang utamanya adalah Donald Trump. Dialah arsitek dari tekanan tarif yang menyesakan ini. Dan kini dia berhasil memaksa Uni Eropa untuk menyepakati perjanjian yang hampir sepenuhnya mengikuti apa yang ia tentukan. Di mata publik Amerika, ini adalah kemenangan besar yang memperkuat citra dirinya sebagai negosiator ulung. Pihak kedua yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan Amerika, terutama di sektor energi dan pertahanan. Dengan Eropa berusaha melepaskan diri dari ketergantungan ke energi Rusia yang lebih murah, permintaan akan gas dan minyak Amerika Serikat akan melonjak. Kesepakatan ini membuka jalan bagi ekspor LNG Amerika Serikat dalam skala raksasa. Nilainya mencapai ratusan miliar dolar dan yang paling menikmati keuntungan ini adalah perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat. Sementara itu, ketegangan geopolitik di Eropa Timur mendorong negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan belanjaan pertahanan. Kesepakatan ini memperkuat tren tersebut. Produk-produk militer dari Amerika, dari pesawat hingga sistem pertahanan udara, dipastikan mendapat pasar baru. Industri pertahanan Amerika Serikat sedang memasuki masa keemasan berkat kecemasan yang merajalela di seberang Atlantik.
Pemenang lainnya adalah pasar saham. Para investor di Wall Street dan bursa Eropa setidaknya mendapat satu hal yang selama ini mereka tunggu, yaitu kepastian. Meskipun kesepakatan ini datang dengan konsekuensi tarif, setidaknya sekarang mereka tahu bentuk permainannya. Tidak ada lagi teka-teki mengenai tarif 30% atau lebih. Tarif 15% seberat apapun akan memberikan kepastian arah yang disukai pasar modal. Namun, jika berbicara mengenai pihak yang menang, maka pasti ada pula yang kalah. Dan dalam hal ini, Uni Eropa harus menanggung sebagian besar bebannya. Dari permukaan, Uni Eropa mungkin terlihat solid, tetapi di balik layar, kesepakatan ini menyingkap ketegangan internal yang belum terselesaikan. Beberapa negara besar di Eropa mulai menunjukkan ketidakpuasan. Prancis melihat perjanjian ini sebagai bentuk ketidakseimbangan karena mereka dikenakan pajak dan sebagai imbalannya, barang-barang Amerika sama sekali tidak dikenakan pajak. Sedangkan Italia menilai bahwa ini adalah kompromi tergesa-gesa yang belum matang secara hukum maupun politis. Menurut mereka, isi kesepakatan ini dianggap belum final dan masih perlu banyak penyempurnaan di level nasional maupun Uni Eropa. Kritik paling keras datang dari Hongaria. Perdana Menteri Viktor Orbán tidak memilih kata-kata manis. Ia menyindir tajam bahwa kesepakatan ini bukanlah hasil negosiasi yang berimbang antara Presiden Donald Trump dan Ursula von der Leyen. Menurutnya, apa yang terjadi justru tampak seperti Trump melahap Eropa tanpa ampun. Bagi Orbán, ini bukan kompromi melainkan penyerahan secara terpaksa. Sebuah sindiran bahwa Uni Eropa datang ke meja perundingan bukan sebagai mitra, tetapi sebagai pihak yang sudah kalah bahkan sebelum permainannya dimulai. Dan jika kita berbicara mengenai kerugian konkret, maka industri otomotif Jerman berada di garis depan. Meskipun tarif yang diberlakukan telah diturunkan dari ancaman awal sebesar 27,5% menjadi 15%, angka ini tetap jauh di atas ambang toleransi industri. Pabrikan besar seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes diperkirakan akan mengalami lonjakan biaya ekspor yang signifikan. Padahal, mereka selama ini sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan ekspor utama. Perwakilan industri Jerman bahkan menyampaikan keprihatinan mendalam, bukan hanya karena besarnya tarif, tetapi juga karena kesepakatan ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam sistem perdagangan global. Dan kerugian Eropa tak berhenti di situ. Beberapa sektor lain masih menghadapi tekanan berat. Industri baja misalnya masih terjebak dalam tarif sebesar 50%. Angka ini hampir tidak masuk akal jika dibandingkan dengan hubungan dagang antar sekutu. Begitu juga produk farmasi dan semikonduktor masuk dalam tarif 15%. Namun, tetap saja angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum era Trump. Bahkan ada kekhawatiran bahwa beberapa jenis produk bisa saja dikenakan tarif tambahan hingga 200% di masa mendatang. Secara keseluruhan, kesepakatan ini memang terlihat kurang menguntungkan bagi Eropa. Bahkan bisa dibilang kesepakatan ini lebih banyak mencerminkan keterpaksaan daripada keberhasilan diplomasi. Tetapi mengapa Eropa tetap menyetujuinya? Karena kenyataannya Uni Eropa tidak berada dalam posisi yang kuat untuk bernegosiasi. Ekonomi mereka sedang melambat, inflasi masih tinggi, dan situasi pasar keuangan terus dihantui ketidakpastian. Hal ini membuat investor ragu dan ruang gerak para pemimpin Eropa makin terbatas. Di saat yang sama, ketergantungan mereka pada Amerika Serikat dalam hal keamanan tetap besar. Uni Eropa masih sangat membutuhkan perlindungan militer dari Washington. Dan karena alasan-alasan inilah, Brussels tidak punya banyak ruang untuk menolak. Faktanya, pola seperti ini bukan hal baru. Hampir semua kesepakatan dagang yang dibuat Donald Trump mengikuti jalur serupa. Negara-negara mitra Amerika bisa saja terlihat tegas di depan publik. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa mengambil risiko kehilangan akses ke pasar Amerika Serikat. Baik itu Uni Eropa, Inggris maupun Jepang. Semuanya bergantung pada hubungan dagang dengan Amerika. Karena itulah banyak dari mereka memilih untuk menerima syarat yang ada meskipun terasa berat.
Dalam situasi seperti ini, kesepakatan yang timpang seringkali dianggap lebih aman dibandingkan perang dagang besar-besaran dengan Washington. Itulah sebabnya, meski terlihat tidak seimbang, kesepakatan seperti ini tetap diterima. Bukan karena mereka setuju sepenuhnya, melainkan karena mereka tahu bahwa melawan bisa menjadi jauh lebih mahal daripada menyerah secara elegan. Namun di balik semua ini, ada satu fakta yang tidak bisa kita abaikan. Laporan terbaru dari Reuters menyebut bahwa komitmen Uni Eropa untuk membeli energi dari Amerika Serikat senilai 750 miliar dolar bukan hanya terdengar ambisius, tetapi bahkan sudah masuk kategori delusional atau dalam kata lain sebuah ilusi besar. Donald Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan telak bagi Amerika. Namun, banyak analis mempertanyakan logika di balik angka tersebut. Sebab bila dilihat dari kenyataan di lapangan, volume perdagangan energi antara Eropa dan Amerika saat ini masih jauh dari angka tersebut. Bahkan jika digabungkan sekaligus antara LNG, minyak bumi, dan energi terbarukan, nilainya tetap sulit mencapai target tersebut dalam waktu dekat, apalagi dalam jangka waktu pendek. Dan ini bukan pertama kalinya janji besar semacam ini dipertanyakan. Sebagai contoh, dalam perjanjian dagang fase 1 antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang ditandatangani pada Januari 2020. Saat itu China berjanji akan membeli produk-produk Amerika senilai 200 miliar dolar dalam 2 tahun. Tapi pada kenyataannya, realisasi pembelian itu hanya mencapai sekitar 58% hingga 60% dari target yang dijanjikan. Artinya janji sebesar itu sebelumnya pernah dibuat dan hasil akhirnya melesat jauh dari yang diharapkan. Dengan pengalaman seperti itu, wajar jika banyak pihak mulai melihat kesepakatan energi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa kali ini dengan penuh skeptisme. Apakah ini benar-benar kesepakatan nyata atau hanya kesepakatan sementara untuk menyenangkan Presiden Donald Trump? Apa yang kita saksikan sejatinya bukanlah kesepakatan antara dua mitra sejajar. Itu adalah jabat tangan di bawah bayang-bayang tekanan, ancaman ekonomi, dan ketergantungan keamanan yang tak bisa dihindarkan. Eropa mungkin tersenyum ke kamera, tetapi di balik senyum itu ada rasa terpaksa. Karena dalam dunia diplomasi modern, tidak semua kekalahan terlihat seperti kekalahan.